Assalamualaikum guys, selamat datang di channel Suro Bajul. Di video kali ini aku akan membagikan sebuah pengalaman misteri yang dialami oleh Ningsih yang nyaris kena pengasihan jaran goyang, di mana dia dilamar bos untuk menjadi istri ketiga. Kisah nyata ini dialami oleh Ningsih sekitar tahun 90-an. Dan inilah dia kisah selengkapnya. Saat itu Ningsih pergi merantau ke Banyuwangi. Berbekal ijazah SMA, dia mendapatkan pekerjaan sebagai kasir di sebuah supermarket. Wajah Ningsih yang ayu manis ditambah dengan keuletannya bekerja tentu saja membuat banyak lelaki terpikat, termasuk Pak Broto, pemilik supermarket tempat Ningsih bekerja. Pak Broto tak sungkan memberikan perhatian khusus kepada Ningsih. Bukannya senang mendapatkan perhatian dari bos, Ningsih malah merasa risih. Bagaimana mungkin laki-laki yang sudah punya 2 istri menggodanya? Rasa risih itu tetap dia pendam. Bagaimanapun Pak Broto itu adalah bos yang menggajinya. Sempat Ningsih berpamitan untuk mengundurkan diri, namun Pak Broto tidak mengizinkan. Kalau kamu keluar dari sini, akan kupastikan tidak ada tempat lain yang akan menerimamu, kata Pak Broto saat itu. Pak Broto memang mempunyai peran besar kepada perekonomian di sana. Kenalannya yang banyak, semua bos-bos perusahaan. Hingga pada suatu hari Pak Broto mengucapkan perasaannya kepada Ningsih. Ningsih, kalau kamu mau jadi istri ketigaku, supermarket ini akan menjadi milikmu, kata Pak Broto sambil menatap mata Ningsih tajam. Ningsih kaget. Ada rasa marah bercampur benci kepadanya. Pak Broto sudah punya 2 istri, dan kini dia ingin 1 istri lagi. Dengan lembut, Ningsih menolak. Maafkan saya, Pak. Saya memegang prinsip bahwa hanya akan menikah dengan orang yang mencintainya, tidak dibagi-bagi. Pak Broto kemudian pergi dan berlalu. Pasti marah, dan aku akan dipecat, batin Ningsih. Hari berikutnya Ningsih berangkat kerja seperti biasanya. Saat tiba di ruang karyawan, Pak Broto sudah ada di sana. Entah sengaja menunggu Ningsih atau sekedar mengecek karyawan. Ningsih berusaha bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Saat menyapa dan menjabat tangan Pak Broto, Ningsih tidak sengaja menatap matanya. Tiba-tiba, dek, hatinya terasa aneh. Seharian bekerja Ningsih tak nyaman. Tiba-tiba saja dia selalu memikirkan bosnya walaupun hatinya tetap menolak. Perasaannya berkecamuk. Rasanya tiba-tiba dia sangat tergila-gila kepada Pak Broto. Bayang-bayang Pak Broto selalu terlintas. Bahkan setiap dia melihat orang lain, wajah orang itu berubah seperti wajah Pak Broto. Ningsih mencoba menepis, namun saat mencoba memikirkan hal yang lain, kepalanya terasa sangat sakit. Sakit itu akan reda jika hanya memikirkan Pak Broto. Ningsih, kamu kok terlihat aneh? Tanya Ratri, teman kerjanya. Nggak tahu, Tri. Tiba-tiba aku pusing banget. Tapi anehnya pusingnya hilang kalau aku berpikir untuk menikah dengan Pak Broto, jawab Ningsih. Wah, jangan-jangan kamu kena, Ning. Nanti kamu ikut aku ngaji saja ya. Kita tanya kepada Pak Kiai, kata Ratri. Ratri memang religius, tak pernah absen ngaji di pesantren dekat rumahnya. Singkat cerita, Ningsih menceritakan kejadian yang dia alami dengan Pak Broto kepada Kiai. Kamu kena pelecehan goyang, nak.
tapi masih sebatas pikiran. Hatimu yang kuat sedikit menolak pelet ini, kata Kiai. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Kiai? Saya tidak mau jadi istri ketiga, kata Ningsih. Jika hati dan tekadmu kuat, pelet ini tak akan mempan. Berbanyak doa dan amalanmu. Nanti aku bantu dari sini, jawab Kiai sambil menggigit akar tuwung atau terong bolo, akar tuwung kanji dan triketuka, lalu menyemburkan semua bahan ke wajah Ningsih. Ningsih pulang kemudian melakukan apa yang disuruh oleh Kiai. Perlahan, sakit kepala Ningsih hilang. Pikiran-pikiran tentang Pak Broto pun tidak muncul, walau terkadang secara tiba-tiba bayangan wajah Pak Broto muncul di depan matanya. Kiai bilang, pengaruh pelet memang tidak bisa hilang begitu saja, membutuhkan waktu yang lama. Asalkan tetap berpegang teguh kepada tekad dan keyakinan, juga selalu memohon perlindungan kepada Tuhan, semuanya akan baik-baik saja. Ningsih keluar dari pekerjaannya, kemudian kembali ke Jogja. Demikianlah cerita Ningsih yang hampir saja terkena pelet jaran goyang. Sekian dulu video kali ini, ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.